Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru Ulin. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ranu, pimpin berdoa. Ya Bu Guru Ulin. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita mulai pelajaran melanjutkan minggu lalu. Pelajaran tematik, tema 7 kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran 1, kebersamaan di rumah Siti. Simak baik-baik. Ya Bu. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Pembelajaran 1, kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Salah satunya dongeng tentang tikus dan ular yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Simak baik-baik isi dongengnya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah hutan, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei, ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Mesti ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pula. Hei, tikus. Aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular. Sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi,
Kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukanlah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku? Kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Ayo cari tahu tentang isi dongeng yang sudah saya sampaikan. Ya Bu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? 2. Bagaimana kecerdikan tikus? 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nanti dikerjakan di rumah saja. Jawaban ditulis di kertas. Besok dikumpulkan. Baik Bu Guru Ulin. Kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan belajar mengenal pecahan. Tapi nanti diskusikan dengan teman-teman tentang isi dongeng kecerdikan membawa kebaikan. Yang sudah saya ceritakan tadi. Besok ceritakan di depan kelas. Sekarang kita belajar mengenal pecahan. Simak baik-baik ya. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Pelajaran kali ini, belajar mengenal pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Kali ini kita akan mengenal pecahan. Setengah atau 1/2. Terdapat 1 buah donat utuh. Kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian dari 2 bagian disebut setengah atau 1/2. Kemudian ada 1 donat utuh. Jika membagi donat menjadi 2 bagian tidak sama, maka 1 bagian tidak dapat disebut setengah atau 1/2 atau 1/2. Ada 1 donat utuh disebut 1. Kemudian donat tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian donat dari 2 bagian donat disebut setengah atau 1/2. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Jawabannya, karena ukurannya sama besar. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Jawabannya, karena ukurannya tidak sama besar. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut. Jawabannya adalah setengah atau 1/2. 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah. Jawabannya adalah setengah atau 1/2. 3. Siti memiliki kue donat. Ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut, Siti harus memotong kue tersebut menjadi. Kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 4. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran. Jawabannya adalah sama besar. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Kemudian kita arsir bagian ini.
Kemudian kita arsir bagian ini. Kemudian untuk gambar yang ketiga, kita arsir seperti ini. Gambar yang keempat, kita arsir seperti ini. Kemudian untuk gambar yang kelima adalah lingkaran. Untuk mendapatkan setengah bagian, kita arsir seperti ini. Kemudian untuk gambar yang keenam, untuk mendapatkan setengah bagian, kita arsir seperti ini. Pelajaran selanjutnya adalah mengenal birama. Apa itu birama? Pengertian birama adalah bunyi yang teratur berulang. Pola ketukan birama. Kita perhatikan gambar berikut ini. Garis putus-putus yang dilingkari warna merah ini dinamakan bunyi kuat, sedangkan titik yang ditunjuk anak panah merah ini dinamakan bunyi lemah. Sehingga pola ketukan birama adalah berulang teratur. Bunyi kuat, bunyi lemah. Bunyi kuat, bunyi lemah. Bunyi kuat, bunyi lemah. Selanjutnya, membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Contoh yang dapat kita lakukan untuk membuat bunyi kuat adalah dengan cara mengetuk meja dengan tangan. Sedangkan contoh yang dapat kita lakukan untuk membuat bunyi lemah adalah dengan cara tepuk tangan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Jawabannya adalah bunyi bel sekolah dan bunyi jarum jam dinding. Kemudian bunyi yang lebih kuat adalah bel sekolah. Sedangkan bunyi yang lebih lemah adalah jam dinding. 2. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Yang pertama, tepuk tangan. Lalu yang kedua, memukul batang kayu. Kemudian yang ketiga adalah memukul kentongan. Bunyi yang paling kuat adalah yang ketiga, memukul kentongan. Sedangkan bunyi yang paling lemah adalah nomor 2, memukul batang kayu. Coba kamu menyanyikan lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya, irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Lagu cicak ciptaan Ate Mahmud dengan jumlah ketukan 2, serta ritme lagu agak cepat. Untuk jelasnya akan dilanjutkan pelajaran berikutnya.